Kalau saya akan bilang untuk teman-teman yang baru mulai investasi, bermainlah di reksadana pendapatan tetap dan reksadana pasar uang gitu. Kenapa? Karena dari sisi risiko nggak terlalu tinggi setinggi dengan reksadana saham kan gitu kan. So kalau sekarang teman-teman yang pegang reksadana saham itu memang masih belum paham soal saham, belum paham soal ilmu keuangan, nah shifting ini boleh dilakukan. Pindahin dari yang saham-saham ini, mulailah belajar yang pendapatan tetap sama pasar uang, reksadana pasar uang. Jangan terlalu greed ngelihat potensi untungnya. Karena kenapa? Karena ketika Anda nggak paham soal risikonya, ya itu besar sekali potensi untuk rugi. Oke, harus Ya, pahami risiko ya. betul sekali. Oke, nah kita pada saat ada virus corona seperti ini jadi berpikir-pikir lagi mungkin evaluasi proteksi yang selama ini kita punya untuk kesehatan. Ya. Kalau dari kacamata Anda sendiri sepertinya menurut Anda proteksi seperti apa sih yang cukup dan memang tepat guna begitu? Oke, proteksi. Tadi kita udah ngomong soal asuransi. Iya. Betul ya. Sebenarnya asuransi yang ada sekarang tuh masih bisa kok untuk mengcover teman-teman yang sakit gitu kan. Iya. Sakit umum, sakit kesehatan lain sebagainya gitu kan. Nah, nggak perlu takut soal ini ya. Karena beberapa waktu lalu juga saya pernah dengar bahwa asosiasi juga melihat bahwa oh ya, kita tuh cover semuanya. Tergantung dari paket yang dimiliki. Jadi saya bilang jangan terlalu panik dan membesar-besarkan soal ini gitu kan. Artinya virus corona memang memiliki dampak yang signifikan kepada masyarakat kita. Tapi kita juga harus tetap tenang. Seperti yang sudah tadi dibahas di media sebelumnya bahwa sampai ada penimbunan masker, penimbunan sembako dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan efek dari kepanikan. Nah, untuk kesehatan ini please stay calm. Ya, waspada boleh, tapi harus tenang. Dan ini jadi evaluasi kita untuk teman-teman yang belum punya asuransi. Mulai dari sekarang, pilihlah asuransi. Memilih yang sufficient apa? Nah, untuk kesehatan, ya. Untuk misalnya kita bicara untuk masyarakat yang masih dalam kategori produktif secara usia. Untuk produktif ya. Iya. Kita harus lihat lagi berapa sebenarnya dana yang bisa kamu sisakan, ya kan? Dari struktur budget tadi, pemasukan dan pengeluaran, kita lihat sudah ada dana sisanya. Itu kemudian dibagi ke investasi, ya kan. Terus, berapa sih dana yang bisa kamu keluarkan untuk si asuransi? Jadi jangan hanya melihat UP yang bisa dikasih, tapi per bulannya atau per tahunnya itu mampu bayar berapa, jangan memaksakan diri. Sesuaikan kemampuan saja ya. Sesuaikan kemampuan saja, gitu. Nah, dari kemampuan itu kan sudah mengcover kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing individu, kan gitu. Nggak perlu cari yang wah, karena itu kembali lagi ke kemampuan kita, gitu loh. Cari aja yang sesuai. Nah, asuransi yang produktif, kebetulan kalau untuk Bapak Ibu yang bekerja gitu kan, asuransi jiwa itu keharusan. Karena apa? Karena untuk mengcover seandainya terjadi sesuatu, biar si anak. Ini yang untuk punya tanggungan ya, betul, asuransi jiwa wajib. Punya tanggungan. Asuransi kesehatan, itu bisa untuk masa-masa yang seperti sekarang. Ya kan, kalau misalnya sakit, flu, bisa untuk recover sama asuransi ini. Nah, jangan lupa juga yang namanya critical illness. Ya kan, seandainya terjadi sakit yang membutuhkan biaya banyak. Tapi untuk yang pertama, seandainya belum punya sama sekali ya, jangan semuanya juga. Nggak usah semuanya kalau nggak mampu. Iya, kalau misalnya kemampuannya terbatas, yang paling utama asuransi jiwa. Balik lagi ke profilnya nanti. Siap. Ya, backgroundnya seperti apa. Iya. Karena itu sangat dinamis. Iya. Gitu. Terakhir tips agar bisa survive melewati badai perekonomian saat ini. Wow. Tips agar survive ya. Iya, betul. Saya akan lebih bilang kita plan untuk survive. Oke. Pertama, jangan terlalu agresif dan ekspansif. Oke. Untuk teman-teman yang bisnis, cash is the king, itu masih. Cash is king. Ya. And then? Jadi jangan terlalu agresif buka cabang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bayar juga sedang terbatas. Hold dulu untuk ekspansi ya. Hold dulu untuk ekspansi. Perbanyak cash. Terus yang kedua adalah
proteksi kalau belum, mulailah dari sekarang. Proteksi sekarang juga. Dana pendidikan 6 kali dari spending, Oke. ya kan? Kemudian jangan terlalu ingin kalau investasi profit yang gede. Oke. Oke. Oke, dia hilang. Yang namanya Oke. investasi itu semakin membosankan itu semakin bagus. Biar lupa ya. Iya. Ingat, kalau kita dapat produk yang membuat kita hype, adrenalin tinggi, ya itu bukan investasi. Itu trading bisa, spekulasi bisa.